teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah subtopik yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang berjudul menjaga kesehatan mental di tengah tekanan stres akademik. Nah, jadi teman-teman, di era modern seperti sekarang, tuntutan akademik semakin tinggi. Mahasiswa dituntut untuk memperoleh nilai yang baik, menyelesaikan tugas tepat waktu, aktif dalam organisasi, bahkan mempersiapkan karir sejak dini. Nah, makanya itu tidak jarang tuntutan tersebut membuat seseorang merasa tertekan, cemas, bahkan kehilangan semangat belajar. Nah, jadi melalui pembahasan ini kita akan memahami apa itu kesehatan mental, mengapa kesehatan mental penting, dan faktor-faktor yang mengaruhinya, bagaimana stres akademik muncul, kemudian dampak terhadap kehidupan mahasiswa hingga cara mengatasinya. Oke teman-teman, mungkin langsung kita lanjut pada poin yang pertama, yaitu apa itu kesehatan mental. Nah, jadi kesehatan mental adalah kondisi psikologis, emosional, dan sosial yang memungkinkan seseorang mampu mengelola stres, mengenali potensinya, bekerja secara produktif, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, banyak orang yang mengira kesehatan mental itu hanya berkaitan dengan gangguan jiwa. Padahal teman-teman, kesehatan mental itu merupakan bagian dari hidup kita sehari-hari. Nah, contohnya ketika seseorang mampu menghadapi masalah dengan tenang, memiliki rasa percaya diri, mampu mengontrol emosi, dan tetap berpikir jernih saat menghadapi tekanan, itu menunjukkan kondisi mental yang sehat. Sebaliknya, jika seseorang itu mudah marah atau sering merasa putus asa, kemudian kehilangan semangat hidup, dan tidak mampu mengelola tekanan, maka kondisi kesehatan mentalnya perlu dapat perhatian. Nah, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, teman-teman. Jika tubuh seseorang membutuhkan makanan yang bergizi dan olahraga, maka mental juga membutuhkan perhatian, istirahat, dan dukungan sosial yang cukup. Jadi bayangkan jika seseorang yang fisiknya sehat tetapi pikirannya itu dipenuhi kecemasan setiap hari. Seseorang itu mungkin tetap bisa beraktivitas, tapi kualitasnya itu tidak optimal, teman-teman. Nah, oleh karena itu kesehatan mental dan kesehatan fisik harus dijaga secara seimbang. Kemudian poin yang kedua itu mengapa kesehatan mental itu penting. Jadi kesehatan mental itu memengaruhi cara kita berpikir, merasakan sesuatu, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mental yang sehat membantu seseorang. Jadi di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama untuk mengelola stres dengan baik, terus mengambil keputusan secara tepat, kemudian menjalin hubungan sosial yang sehat, terus juga ada menjaga produktivitas, terus kemudian mengembangkan potensi diri secara maksimal. Nah, bagaimana sih mengelola stres dengan baik itu? Nah, jadi kesehatan mental yang baik membantu seseorang menghadapi tekanan masalah atau tantangan hidup dengan lebih tenang. Nah, ketika seseorang itu mengalami stres,
seseorang dapat mencari solusi yang tepat tanpa mudah panik atau putus asa. Kemudian mengambil keputusan secara tepat. Jadi mental yang sehat membuat seseorang mampu berpikir jernih, sehingga seseorang itu bisa mengambil keputusan dengan tepat, teman-teman. Nah, pertimbangan berbagai pilihan serta memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil. Nah, dengan begitu keputusan yang dibuat cenderung lebih bijaksana. Kemudian menjalin hubungan sosial yang hebat. Nah, seseorang dengan kesehatan mental yang baik lebih mudah berkomunikasi, memahami perasaan orang lain, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman, maupun lingkungan di sekitar orang tersebut. Nah, kemudian menjaga produktivitas. Kondisi mental yang sehat membuat seseorang tetap fokus, bersemangat, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, hal ini itu penting dalam kegiatan belajar, bekerja, maupun aktivitas sehari-hari. Kemudian yang terakhir, mengembangkan potensi diri secara maksimal. Nah, ketika kesehatan mental terjaga, seseorang itu lebih percaya diri gitu untuk mencoba hal yang baru, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, terus mencapai tujuan hidupnya. Kemudian juga hambatan psikologis itu seperti rasa takut berlebihan atau rendah diri juga dapat berkurang. Nah, sebagai mahasiswa, kesehatan mental yang baik membuat kita lebih fokus saat belajar, lebih mudah memahami materi, dan lebih siap menghadapi tantangan akademis. Nah, makanya kesehatan mental itu cukup penting, teman-teman, bagi mahasiswa. Sebaliknya, jika kesehatan mental terganggu, aktivitas sederhana seperti mengerjakan tugas, mengikuti kelas, atau berinteraksi dengan teman itu bisa sangat berat. Karena itu kita itu harus menjaga kesehatan mental, bukan kelemahan, melainkan bukan kepedulian terhadap diri sendiri. Oke, baik, yang poin yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Jadi di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor genetik, pengalaman traumatis, kemudian stres dan tekanan hidup, terus isolasi sosial, dan yang terakhir ketidaksejahteraan sosial dan ekonomi, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Nah, oke, jadi di sini teman-teman ada yang tahu nggak faktor genetik itu apa? Nggak tahu. Tahu. Dikarenakan teman-teman nggak tahu ya. Jadi teman-teman, faktor genetik itu berkaitan dengan kondisi tubuh dari keluarga seseorang yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental dalam keluarga dapat memiliki resiko yang lebih besar. Nah, jadi jika seseorang tersebut memiliki faktor genetik kesehatan mental, jadi seseorang tersebut lebih rentan gitu, lebih rentan mengalami kesehatan mental tersebut. Nah, namun faktor genetik ini bukan satu-satunya penyebab dari kesehatan mental tersebut ya. Yang kedua ada pengalaman traumatis. Nah, peristiwa yang menyakitkan atau mengejutkan seperti kekerasan, kehilangan orang yang dicintai, kecelakaan, perundungan dapat mengaruhi kesehatan mental tersebut. Nah, trauma yang
tidak ditangani lebih baik dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, bahkan depresi. Trauma yang tidak ditangani dengan baik dapat mengaruhi kesehatan mental hingga bertahun-tahun. Jadi jika seseorang telah kena kesehatan mentalnya, lebih baik itu langsung diobati, karena jika tidak diobati kesehatan mental ini bisa mengaruhi kesehatannya hingga jangka yang panjang gitu. Jadi lebih baik diobati secepatnya. Nah, kemudian stres dan tekanan hidup. Nah, stres dan tekanan hidup ini bisa jadi dari tuntutan akademik, pekerjaan, masalah keuangan, atau konflik keluarga yang menimbulkan stres. Jadi, jika stres berlangsung terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, kesehatan mental juga dapat terganggu dan mengaruhi aktivitas sehari-hari. Jika stres berlangsung terus-menerus tanpa pengelolaan dengan baik, kesehatan mental dapat terganggu. Kemudian ada isolasi sosial. Nah, manusia ini merupakan makhluk sosial. Maka itu kurangnya interaksi dan dukungan dari orang lain dapat membuat seseorang merasa kesepian. Nah, jadi kurangnya berinteraksi dengan seseorang itu bisa jadi menimbulkan buruknya kesehatan mental bagi seseorang. Nah, terus tidak dihargai atau tidak memiliki tempat untuk berbagi masalah. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi alangkah baiknya seseorang itu bersosialisasi dengan di lingkungannya gitu. Jangan kayak menyendiri atau mengurung diri gitu. Jadi lebih baik seseorang itu bersosialisasi. Kemudian ada faktor sosial dan ekonomi. Kesulitan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi, atau ketidakadilan sosial dapat menjadi sumber tekanan psikologis. Nah, kesulitan ekonomi ini cukup berpengaruh ya mengenai kesehatan mental. Karena dari kesulitan ekonomi seseorang itu bisa menjadi keterbatasan pendidikan. Karena apa? Karena kan seseorang itu tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya dan lain sebagainya. Nah, karena kesulitan ekonomi itu seseorang itu bisa bisa didiskriminasi di lingkungan sosial ya, entah diledek atau di apa gitu karena kesulitan ekonomi. Nah, kondisi tersebut dapat mempengaruhi rasa aman, kesejahteraan, dan kesehatan mental seseorang. Kemudian poin selanjutnya, apa itu stres akademik? Nah, stres akademik itu adalah kondisi emosional dan fisik yang muncul akibat tuntutan pendidikan seperti tugas yang banyak, kemudian ujian dan target nilai yang tinggi. Nah, hampir semua mahasiswa yang pernah mengalami stres akademik ini. Contohnya menghadapi ujian akhir. Nah, mungkin teman-teman di sini saat sedang menghadapi ujian akhir suka pusing atau suka stres gitu karena saking
sulitnya gitu menghadapi ujian akhir tersebut. Kemudian menyusun skripsi. Nah, tidak sedikit orang saat menyusun skripsi ini mereka itu mengalami stres gitu karena skripsi itu susah, kemudian mengejar deadline tugas. Nah, makanya alangkah baiknya kita itu jangan menunda-nunda tugas. Karena kenapa? Karena jika kita mengerjakan tugas mepet deadline itu, kita akan pusing sendiri tuh, stres sendiri. Terus kemudian mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Nah, jika di sini ada yang mengikuti organisasi, alangkah baiknya itu bisa membagi waktu antara organisasi atau mata kuliah yang sedang dijalani. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengontrol organisasi dan mata kuliah yang sedang kita jalani, itu bisa jadi terjadi bentrok atau apapun itu yang menyebabkan kita itu stres. Nah, kemudian stres itu sebenarnya merupakan respon alami tubuh. Dalam keadaan tertentu, stres dapat memotivasi seseorang untuk belajar lebih giat. Namun, ketika stres menjadi berlebihan dan berlangsung terus-menerus, dampaknya bisa merugikan. Nah, jadi ini yang bahaya banget teman-teman. Karena apa? Karena dampaknya itu bisa sangat merugikan kita gitu. Nah, yang kemudian poin yang selanjutnya ada penyebab stres akademik. Nah, ada beberapa penyebab utama stres akademik, antara lain tugas menumpuk. Nah, yang seperti saya bilang tadi ya, tugas yang banyak dan datang hampir bersamaan sering menjadi penyebab utama stres akademik. Mahasiswa itu harus membagi waktu untuk mengerjakan berbagai tugas. Nah, jadi alangkah baiknya untuk mencegah stres, kita itu harus membagi tugas. Jadi tugas mana yang kita dahulukan gitu. Jadi kita bagi-bagilah tugas. Jadi kita ngerjainnya satu-satu gitu teman-teman. Nah, menghadiri perkuliahan, terus mengikuti organisasi yang tadi saya sudah sampaikan. Jika kita mengikuti organisasi, kita itu harus bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Jangan sampai jadwalnya itu bertabrakan gitu. Terus menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, terus ketiga, tugas terus bertambah sementara waktu terbatas, muncul perasaan kewalahan dan lelah. Nah, makanya kita itu harus jangan menunda-nunda tugas. Jika dosen ngasih tugas itu, kita langsung aja ngerjain gitu, jangan ditunda-tunda pokoknya teman-teman. Karena kalau ditunda-tunda takut deadline gitu teman-teman. Nah, jika kondisi ini berlangsung lama, konsentrasi dapat menurun dan motivasi belajar menjadi berkurang. Nah, jika hal-hal yang tadi itu berlangsung lama dan terus-menerus, konsentrasi seseorang itu bisa saja menurun dan motivasi belajar menjadi berkurang. Karena apa? Karena seseorang itu merasakan pusing gitu, stres lah, karena
saking banyak lelah. Terus deadline yang ketat. Nah, batas waktu yang singkat membuat mahasiswa harus belajar lebih cepat dari biasanya. Kemudian tekanan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu sering menimbulkan rasa cemas, terutama jika tugas tersebut sulit atau membutuhkan banyak persiapan. Terus, sehingga banyak mahasiswa akhirnya begadang demi mengejar deadline. Nah, kemudian yang dapat menyebabkan kelelahan fisik, mental. Nah, jika terus menerus kondisi ini dapat mengganggu kesehatan dan kualitas hasil belajar. Nah, gitu. Jadi karena seorang mahasiswa ini terus menerus begadang demi mengejar deadline, jika terus menerus begini, seseorang itu bisa dapat mengganggu kesehatan dan kualitas hasil belajar seseorang tersebut. Kemudian selanjutnya tekanan dari orang tua. Nah, orang tua kita itu umumnya memiliki harapan agar anaknya berhasil dalam pendidikan. Namun, terkadang harapan yang terlalu tinggi dapat menjadi sumber tekanan bagi mahasiswa. Misalnya, tuntutan untuk selalu mendapatkan nilai terbaik, terus lulus tepat waktu atau masuk dalam peringkat tertentu. Nah, jadi poin ini juga sangat sangat berpengaruh bagi kesehatan mental, karena tuntutan orang tua itu menjadi untuk sebagian orang itu berpengaruh pada kesehatan mental seseorang tersebut, karena seseorang tersebut terus memikirkan, dituntut oleh orang tuanya untuk apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Kemudian perfeksionisme. Nah, perfeksionisme adalah keinginan untuk selalu mendapatkan hasil yang sempurna. Sekilas hal ini terlihat positif, tapi jika berlebihan justru menimbulkan stres. Nah, perfeksionisme ini sebenarnya terlihat positif, tapi jika seseorang tersebut melakukannya secara berlebihan atau terus-menerus dapat menimbulkan stres juga gitu. Mahasiswa yang perfeksionisme sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk satu tugas karena takut melakukan kesalahan. Nah, mereka juga cenderung merasa hasil kerjanya belum cukup baik, meskipun sebenarnya sudah memenuhi standar. Akibatnya mereka lebih mudah merasa cemas, lelah, dan tidak puas terhadap diri sendiri. Kemudian kurangnya manajemen waktu. Nah, kemampuan mengatur waktu sangat penting dalam kehidupan akademik. Mahasiswa yang kurang mampu mengelola waktu biasanya sering menunda pekerjaan hingga mendekati batas pengumpulan. Nah, tadi yang saya sudah katakan, kurangnya manajemen waktu itu kurang baik ya bagi seseorang, karena bisa seseorang itu seringkali menunda pekerjaan hingga mendekati batas pengumpulan. Jadi seseorang itu stres dan sebagainya. Nah, kebiasaan ini membuat tugas menumpuk dan harus diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, selain meningkatkan stres, manajemen waktu yang buruk juga dapat mengurangi waktu istirahat, mengganggu kesehatan,
dan menurunkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Jadi karena seseorang ini tidak bisa mengatur waktunya, maka seseorang ini bisa saja kayak kurang istirahat, terus dari kurangnya istirahat bisa mengganggu kesehatannya gitu, jadi sakit dan sebagainya. Dan karena sakit, seseorang ini dapat menurunkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan gitu. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, karena jam udah sore, mungkin kalian sedikit mengantuk. Alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, semuanya boleh berdiri dulu. Nah, jadi ice breakingnya itu saya dulu yang mencontohkan, nanti kalian mengikuti ya. Jadi ice-breakingnya itu kayak gini nih teman-teman. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ice-breakingnya itu. Gimana? Marina menari di atas menara, Marina di atas menara, Marina menari. Nah, gitu. Gimana? Gitu. Ayo kita bareng-bareng teman-teman ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, Marina menari. Nah, mungkin cukup sekian ya speakingnya. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya. Nah, di sini itu ada tanda-tanda stres akademik. Nah, jadi ada beberapa tanda-tanda stres akademik. Yang pertama itu mudah cemas, terus sulit tidur dan mudah marah, kemudian kehilangan motivasi, terus konsentrasi menurun. Nah, bagaimana sih mudah cemas itu? Jadi seseorang yang sering merasa khawatir berlebih tentang tugas, nilai, ujian, atau masa depan akademiknya, pikirannya terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk sehingga sulit tenang. Nah, selanjutnya sulit tidur dan mudah marah. Nah, stres ini membuat tubuh seseorang dan pikirannya tetap siaga, sehingga seseorang tersebut sulit untuk beristirahat dengan baik karena seseorang tersebut terus memikirkan gitu. Kurang tidur kemudian membuat emosi dan menjadi lebih sensitif. Kemudian kehilangan motivasi. Ketika tekanan akademik berlangsung lama, seseorang ini bisa merasa lelah secara mental dan kehilangan semangat untuk belajar atau mengerjakan tugas. Nah, kemudian konsentrasi menurun. Nah, jadi stres ini
dapat membuat seseorang itu sulit fokus karena perhatian seseorang ini terbagi, dan seseorang ini memiliki tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi gitu. Makanya konsentrasi seseorang yang stres ini sedikit menurun gitu. Contohnya ya, seseorang yang biasanya rajin kuliah tiba-tiba menjadi malas hadir. Karena apa? Karena merasa lelah secara mental. Nah, jika gejala ini berlangsung lama, perlu dilakukan penanganan. Kemudian ada dampak stres akademik. Nah, stres akademik ini menyebabkan seseorang, yang pertama itu penurunan prestasi akademik. Nah, stres yang tinggi itu membuat seseorang sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan kehilangan fokus saat belajar. Nah, akibatnya tugas tidak dikerjakan secara maksimal, ujian menurun, dan prestasi akademik menjadi kurang baik. Nah, karena apa? Karena seseorang ini mengalami stres yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan yang saya sebutkan tadi. Kemudian gangguan kesehatan mental. Nah, ketika seseorang ketika stres berlangsung terus-menerus, kondisi mental seseorang itu dapat terganggu, sehingga seseorang itu bisa menjadi lebih mudah cemas, gelisah, sedih, atau kehilangan motivasi. Nah, itu semua karena seseorang itu memiliki stres yang tinggi. Nah, dalam kondisi tertentu, stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan resiko munculnya masalah kesehatan mental yang lebih serius. Yang terakhir, kemudian ada burnout. Nah, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan yang terus-menerus. Nah, jadi orang yang mengalami burnout itu bisanya merasa sangat lelah, kehilangan semangat belajar, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Sehingga mahasiswa yang mengalami burnout itu sering merasa tidak bersemangat meski sebelumnya sangat aktif gitu. Kemudian yang terakhir, menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, stres akademik juga dapat membuat seseorang bisa mengurangi interaksi dengan teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Nah, jadi stres akademik ini mengakibatkan seseorang itu menutup diri dari lingkungan sosialnya. Nah, mereka itu cenderung lebih menyendiri, menghindari kegiatan sosial, dan merasa kurang nyaman jika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada hubungan stres dan kesehatan mental. Nah, stres yang tidak dikelola itu bisa jadi gangguan mental. Nah, stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau tantangan. Namun,
jika stres berlangsung terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat mengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, jadi jika stres ini dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan seseorang ini bisa mengaruhi kondisi seseorang terhadap kesehatan mentalnya. Terus mengapa sih bisa terjadi? Nah, jadi mengapa seseorang itu bisa mengalami stres? Jadi di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, tubuh dan otak terus berada dalam keadaan tegang. Kemudian sulit beristirahat dan memulihkan energi. Nah, kenapa sulit beristirahat? Karena seseorang itu memikirkan sesuatu yang membuatnya stres gitu. Jadi seseorang itu tidak bisa tidur atau beristirahat dengan normal. Terus emosi menjadi lebih tidak stabil. Nah, kenapa emosi tidak menjadi lebih tidak stabil? Karena seseorang itu istirahatnya tidak memiliki istirahat yang cukup. Itu juga bisa salah satunya bisa menimbulkan emosi tidak stabil karena seseorang itu tidak memiliki istirahat yang cukup. Nah, kemudian kemampuan berpikir dan mengambil keputusan dapat menurun karena karena pikirannya terpecah atau tidak stabil. Seseorang itu tidak bisa berpikir secara jernih karena pikirannya itu terpecah antara memikirkan yang lain dengan memikirkan yang lain gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada contohnya ya. Contohnya itu seorang yang terus-menerus tertekan oleh tugas sekolah, pekerjaan atau masalah keluarga tanpa mencari solusinya atau dukungan dapat mengalami kelelahan mental atau yang kita sebut burnout. Nah, sulit berkonsentrasi dan kehilangan motivasi. Jadi itu contohnya. Kemudian bisa memicu kecemasan berlebih dan depresi. Nah, jika stres ini berlangsung dalam waktu yang lama, resiko yang muncul gangguan kesehatan mental seperti kecemasan atau yang disebut anxiety dan depresi menjadi lebih tinggi. Nah, terus kemudian kecemasan berlebih. Kecemasan berlebih adalah rasa khawatir yang muncul terus-menerus dan sulit dikendalikan. Nah, gejalanya itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, gejalanya itu dapat berupa yang pertama, terlalu memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Nah, terus jantung berdebar dan panik, kemudian sulit tidur, serta yang terakhir sulit fokus karena pikiran terus dipenuhi kekhawatiran. Contohnya merasa sangat cemas
terhadap hasil ujian atau pekerjaan hingga tidak bisa tidur selama beberapa hari. Nah, jadi itu salah satu contoh seseorang yang punya gangguan mental gitu. Sulit tidur karena seseorang itu terus memikirkan terus memikirkan jadi pikiran seseorang itu dipenuhi kekhawatiran gitu, sehingga seseorang itu tidak memiliki istirahat yang cukup. Nah, kemudian depresi. Depresi itu bukan sekedar merasa sedih, tetapi kondisi yang mengaruhi suasana hati, pikiran, dan aktivitas sehari-hari. Nah, gejalanya itu berupa sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada hal yang biasanya disukai, kayak jadi seseorang ini menyukai suatu hal gitu, tapi tiba-tiba tidak suka gitu. Itu bisa jadi gejala depresi. Terus merasa tidak dihargai atau putus asa. Kemudian mudah lelah dan berkurang energi. Terus yang terakhir gangguan tidur dan nafsu makan. Nah, contoh dari depresi ini seseorang yang mengalami tekanan berat dalam waktu yang lama, menjadi kehilangan semangat untuk beraktivitas dan menarik diri dari lingkungan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena yang saya sebutkan tadi, seseorang itu bisa jadi merasa tidak berharga atau putus asa di mata orang lain, kemudian kehilangan minat pada hal yang biasanya disukai, terus mudah lelah atau kurang energi. Jadi gejala tersebut dapat menimbulkan depresi. Kemudian ada teknik mengelola stres. Nah, teknik sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari antara lain kayak latihan pernapasan, terus olahraga ringan, kayak lari, terus menulis jurnal, kemudian curhat kepada orang terpercaya. Nah, itu merupakan salah satu teknik yang bisa dipakai seseorang untuk mengelola stres. Nah, kemudian dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini sangat penting dalam menjaga kesehatan mental. Dukungan sosial adalah bantuan, perhatian, dan kepedulian yang diberikan oleh keluarga, teman, atau orang di sekitar saat seseorang menghadapi masalah. Nah, dukungan ini membuat seseorang merasa dihargai, diterima, dan tidak sendirian. Nah, sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa kesehatan mental ini merupakan bagian yang penting dalam kehidupan mahasiswa. Nah, tekanan akademik memang tidak bisa dihindari, tapi dapat dikelola dengan baik melalui manajemen waktu, pola hidup sehat, atau dukungan sosial, dan keberanian untuk meminta bantuan. Nah, ingatlah bahwa nilai akademik memang penting, tapi kesehatan mental itu jauh lebih berharga. Jangan sampai mengejar prestasi dapat membuat kita mengabaikan kondisi diri kita sendiri. Mungkin karena keterbatasan waktu yang kita punya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada perkataan saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi